tokoh utama Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan PKI, memiliki pandangan tentang demokrasi yang berkaitan erat dengan perjuangan rakyat kecil seperti kaum buruh dan petani. Pandangan DN Aidit menurut demokrasi yaitu demokrasi kerakyatan. Demokrasi kerakyatan adalah sistem pemerintahan yang mengutamakan kekuasaan dan kebijakan untuk kepentingan rakyat, khususnya kelompok masyarakat yang tertindas seperti buruh dan petani. Menurut DN Aidit, demokrasi ini bertujuan menciptakan keadilan sosial, menghapus eksploitasi, dan melawan kekuatan yang dianggap menindas, seperti kapitalisme dan imperialisme. Prinsip-prinsip utama. Yang pertama ada kekuatan rakyat. Semua keputusan politik dan ekonomi harus berdasarkan kehendak rakyat banyak, bukan segelintir elit atau kelas atas. Yang kedua, anti penindasan. Demokrasi ini menolak segala bentuk penindasan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang ketiga adalah keadilan sosial. Fokusnya adalah memastikan semua orang memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Yang keempat adalah keadilan sosial. Fokusnya adalah memastikan semua orang memiliki akses yang setara terhadap sumber daya pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Yang kelima, partisipasi aktif. Rakyat, terutama kaum buruh dan petani, harus terlibat aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Tujuan utamanya yaitu DN Aidit merancang konsep demokrasi kerakyatan untuk yang pertama, mengakhiri penugasan oleh kelompok kaya dan elit. Yang kedua, membangun masyarakat yang setara, di mana tidak ada perbedaan mencolok antara yang kaya dan miskin. Yang ketiga, memastikan bahwa kekayaan negara dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan asing atau segelintir orang. Yang kelima, hubungan dengan ideologi komunis. Demokrasi kerakyatan menurut DN Aidit dipengaruhi oleh ideologi komunis yang berfokus pada perjuangan kelas. Demokrasi ini bertujuan untuk mendukung revolusi masyarakat dalam menggulingkan sistem kapitalisme dan feodalisme, menggantinya dengan sistem yang dikelola oleh rakyat pekerja. Pandangan DN Aidit tentang demokrasi untuk rakyat kecil berakar pada ide bahwa sistem demokrasi harus benar-benar melayani kepentingan rakyat pekerja, seperti buruh, petani, dan masyarakat miskin, bukan hanya kelompok elit. Berikut adalah penjelasan yang lebih detail tentang demokrasi harus berpihak pada rakyat kecil. Aidit percaya bahwa demokrasi sejati adalah demokrasi yang berpihak pada mayoritas kecil. Menurutnya, demokrasi yang hanya menguntungkan orang kaya atau pemilik modal bukanlah demokrasi yang sebenarnya. Dalam pandangannya, demokrasi harus memastikan bahwa hak-hak rakyat kecil diakui dan dilindungi. Menurut DN Aidit, perjuangan rakyat kecil harus dilakukan melalui partai politik dan organisasi rakyat yang memperjuangkan hak-hak mereka. DN Aidit percaya bahwa partai dan organisasi ini menjadi alat penting untuk mencapai keadilan sosial dan mengakhiri penindasan. Yang pertama, pentingnya partai sebagai alat perjuangan. Aidit memiliki partai politik, khususnya Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan PKI. Sebagai wakil rakyat kecil seperti buruh, petani, dan kaum miskin, partai ini bertugas mengorganisir rakyat kecil agar bisa melawan ketidakadilan, membela kepentingan rakyat kecil di hadapan pemerintah dan kelompok kaya, menyuarakan kebutuhan rakyat kecil seperti tanah, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, organisasi rakyat untuk persatuan. Aidit juga mendorong pembentukan organisasi rakyat seperti serikat buruh, koperasi petani, dan kelompok masyarakat lainnya. Fungsi organisasi ini adalah memberi wadah bagi rakyat kecil untuk bekerja sama, meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka, mengajarkan cara memperjuangkan kepentingan mereka melalui aksi bersama, seperti demonstrasi atau pemogokan. Cara rakyat melalui partai dan organisasi bergabung, rakyat kecil diajak bergabung dengan
partai atau organisasi yang mendukung mereka. Yang kedua, belajar dan berjuang. Dalam partai atau organisasi, rakyat kecil belajar tentang masalah sosial, politik, dan cara memperjuangkan hak mereka. Melawan penindasan. Bersama partai dan organisasi mereka bisa melawan kebijakan yang tidak adil, seperti pajak yang berat atau perampasan tanah. Dengan perjuangan melalui partai dan organisasi, AIDIT ingin rakyat kecil menjadi kekuatan utama dalam menentukan kebijakan negara. Ini adalah langkah menuju masyarakat yang lebih adil, di mana tidak ada lagi eksploitasi oleh orang kaya atau penguasa. Dalam pandangan AIDIT, rakyat kecil tidak akan bisa melawan ketidakadilan jika mereka bertindak sendiri-sendiri. Mereka harus bersatu melawan partai dan organisasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif. Pentingnya pendidikan dan kesadaran politik. Dia percaya bahwa rakyat kecil harus memiliki pendidikan dan kesadaran politik agar mereka dapat memahami hak-haknya. Dengan begitu, mereka bisa terlibat aktif dalam proses demokrasi seperti pemilu atau pengambilan keputusan. Menghapus penindasan. Bagi AIDIT, demokrasi sejati berarti menghapus segala bentuk penindasan ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini mencakup melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih kuat terhadap rakyat kecil. Bagaimana rakyat kecil menjalankan demokrasi? Yang pertama, berpartisipasi aktif. Rakyat kecil harus ikut serta dalam pemilu, rapat desa, dan pengambilan keputusan di komunitas mereka. Yang kedua, bersatu dalam organisasi. Mereka perlu bergabung dalam organisasi atau serikat yang memperjuangkan hak-hak mereka. Yang ketiga, melawan ketidakadilan. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga memperjuangkan hak-hak rakyat kecil agar tidak dieksploitasi oleh orang kaya atau penguasa. AIDIT memandang bahwa demokrasi sejati bukan hanya sistem politik, tetapi juga alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bagi semua, terutama bagi rakyat kecil yang tertindas. AIDIT adalah seorang pemimpin Partai Komunis Indonesia yang bisa disebut nama PKI, yang berpengaruh pada pertengahan sebuah buruh, yang memiliki pemikiran yang kuat tentang demokrasi dan perjuangan untuk keadilan sosial. Dari AIDIT sendiri memiliki poin penting, yaitu yang pertama, demokrasi rakyat. AIDIT juga memajukan konsep demokrasi rakyat yang menekankan partisipasi aktif dan bersama-sama dalam pemerintahannya. Yang kedua, kritik terhadap demokrasi liberal. AIDIT juga mengkritisi terhadap demokrasi liberal yang menurutnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat. Yang ketiga, perjuangan untuk keadilan sosial. Demokrasi menurut AIDIT itu harus mencakup perjuangan untuk keadilan sosial dan kesetaraannya. Yang keempat, peran Partai Komunis. AIDIT juga percaya bahwa Partai Komunis harus berperan aktif dalam memimpin demokrasi rakyat. Yang terakhir yaitu yang kelima, kemerdekaan dan kedaulatan. AIDIT juga mengajukan kemerdekaan dan kedaulatan nasional sebagai bagian integral dari demokrasi rakyat. Dari sini pemikiran AIDIT tentang demokrasi sangat dipengaruhi oleh ideologi komunisme dan mekanisme dan Leninisme yang menekankan perjuangan untuk keadilan sosial, kemerdekaan sosial, dan partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahannya. AIDIT sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI memiliki pandangan yang khas mengenai pemerintahan demokrasi. Demokrasi yang diinginkan oleh AIDIT bukanlah demokrasi liberal seperti yang diterapkan di negara-negara barat, melainkan demokrasi rakyat atau demokrasi terpimpin dalam versi yang lebih pro-rakyat dan anti-imperialisme. Dalam praktiknya, AIDIT mendukung demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno, dengan harapan bahwa model ini dapat mengurangi pengaruh partai-partai politik tradisional yang dianggap mewakili kepentingan elit, borjuis, dan lebih membuka jalan bagi kekuatan rakyat termasuk PKI untuk berperan besar dalam pemerintahan. AIDIT menginginkan pemerintahan demokrasi rakyat yang berorientasi pada kepentingan kelas pekerja, petani, dan rakyat kecil. Demokrasi yang ia bayangkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berbasis kekuatan rakyat atau proletariat dan tani.
Aidit menginginkan demokrasi yang didominasi oleh kekuatan buruh dan petani sebagai representasi mayoritas rakyat Indonesia. Pemerintahan ini akan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan negara menguntungkan kelas bawah dan bukan elit berduit atau kapitalis. Yang kedua, yaitu ada anti kolonial dan anti imperialisme. Demokrasi versi Aidit menolak campur tangan asing dalam bentuk ekonomi maupun politik. Pemerintahan harus berdaulat penuh dan bebas dari pengaruh negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Yang ketiga yaitu ada demokrasi ekonomi. Aidit memperjuangkan pemerataan ekonomi dengan cara nasionalisme, perusahaan-perusahaan besar, dan aset vital negara. Sumber daya alam dan sektor industri harus dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan segelintir pengusaha. Lalu yang keempat yaitu ada demokrasi terpimpin yang progresif. Aidit mendukung konsep demokrasi terpimpin yang dipelopori Soekarno. Namun, ia ingin memastikan demokrasi ini memiliki orientasi yang lebih kuat pada kepentingan rakyat miskin. Menurut Aidit, demokrasi terpimpin harus menjadi jembatan menuju sistem yang lebih sosialis. Yang kelima yaitu ada partisipasi politik massal. Aidit menginginkan demokrasi yang memungkinkan partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya melalui pemilu tapi juga lewat organisasi massa, serikat buruh, dan organisasi petani. Lalu yang terakhir yaitu ada aliansi nasional. Aidit memperjuangkan aliansi antara PKI, kaum nasionalis, dan golongan agama progresif untuk bersama-sama membangun pemerintah yang kuat dan stabil, yang tidak hanya terfokus pada pengembangan fisik, tetapi juga pembangunan sosial dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi yang diinginkan oleh Aidit adalah demokrasi yang berakar pada prinsip keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kekuasaan politik di tangan rakyat pekerja. Sesudah Perang Dunia berjalan, Amerika banyak sekali menerima kemenangan dan keuntungan dari orang-orang yang telah berkorban dan menjadi negara imperialis terkaya, sehingga negara-negara imperialis yang lain tunduk pada Amerika. Uni Soviet setelah Perang Dunia juga mampu memusnahkan kaum fasis yang ada di negaranya, serta bisa membebaskan negeri-negeri di Eropa Timur serta Asia agar bisa membangun negaranya sesuai dengan keinginan rakyatnya masing-masing. Lalu setelah terjadinya Perang Dunia, bagian dunia terjadi pembagian negara, seperti negara-negara dikuasai oleh kaum imperialis dengan Amerika sebagai kepalanya. Lalu ada Uni Soviet dan negara-negara demokrasi rakyat, di mana menyatakan dalam undang-undang dan dalam kehidupan sehari-hari bahwa sumber segala kehidupan ada pada rakyat dan ada di kaum imperialis, dan tuan tanah dianggap sudah tidak sah lagi. Ini ialah bagian sosialis dan dunia demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat tidak seperti kapitalis yang apabila ingin mencapai keuntungan diperlukan untuk saling menghancurkan, perusakan, atau perampasan. Tetapi demokrasi rakyat sangat menghindari hal tersebut. Demokrasi rakyat tidak menyetujui perang, tidak butuh perang, serta sangat menyukai cinta damai.